Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas dua hal menarik yang perlu Anda ketahui khusus bagi para penerima bantuan sosial, terutama PKH maupun BWNT. Nah, satu tema yang akan kita bahas pertama adalah terkait dengan kapan kira-kira bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022 cair. Nah, oke, kita bahas. Sebelumnya, Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas ya, jangan sampai gagal paham karena Anda terlalu cepat untuk men-skip video yang saya sampaikan. Untuk tema pertama, kapan kira-kira bantuan PKH tahap ketiga ini cair? Jawabannya adalah, jika melihat agenda yang biasanya terjadi, ini untuk penyaluran tahap ketiga, ini biasanya dilakukan di antara bulan Juni ya, atau bahasa mudanya adalah bulan Juni atau bulan Juli. Tetapi kita juga melihat apakah nanti akan ada percepatan, terutama untuk pemulihan ekonomi ini biasanya instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini biasanya ada percepatan dan yang lain sebagainya, atau ada kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial. Nah, kita berharap yang jelas untuk penyaluran PKH tahap ketiga ini bisa kita mulai tunggu antara bulan Juni hingga bulan Juli. Saya berharap ini bisa secepatnya tersalurkan dan harapannya di bulan Juni ini sudah bisa tersalur untuk periode yang tahap ketiga. Permasalahannya di sini untuk waktu penyalurannya apakah serentak atau masih bertermin lagi, ini tentunya kita masih belum menerima informasi terkait dengan hal itu. Tapi ketika kita belajar dari tahap 1 maupun tahap kedua, ternyata bantuan PKH yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini masih tetap bertermin. Karena memang karena acuannya adalah DTKS, maka untuk tahap pertama ini biasanya adalah mereka-mereka yang datanya sudah tidak bermasalah dengan Dukcapil, tidak bermasalah dengan Dapodik untuk anak sekolahnya, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya ini biasanya mereka-mereka yang datanya berhasil diperbaiki dan sudah dipadankan. Begitupun seterusnya, tahap selanjutnya hingga tahap yang terakhir, ini adalah mereka-mereka yang berhasil diupdate datanya, berhasil diperbaiki. Sehingga ketika setiap penyaluran ini untuk PKH sendiri ini punya target. Targetnya adalah 10 juta penerima manfaat. Jika misalnya di tahap kedua kemarin sampai dengan termin 5 misalnya masih belum tercapai 10 juta KPM, maka Kementerian Sosial akan mengambil data-data DTKS yang tentunya KPM ini sudah pernah memiliki KKS, entah itu dari KPM sembako maupun dari bantuan sosial yang lainnya. Ini biasanya untuk memenuhi 10 juta ini diambil dari mereka-mereka yang sudah valid datanya. Nah, sampai termin terakhir. Dan seperti di tempat saya, di kabupaten saya, ini ada sampai termin ke-10 untuk penyaluran tahap kedua. Yang jelas, untuk tahap ketiga ini insya Allah sebentar lagi akan cair, dan memang harapannya karena kita sudah bertermin sampai ke tahap 2, saya pribadi berharap untuk tahap ketiga ini bantuannya sudah bisa serentak ya, harapannya tidak sampai berlarut-larut terminnya. Ya kalau misalnya masih bertermin, saya berharap termin 1 sampai 3 ini sudah cukup. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yang nomor 2 yang perlu dibahas, siapa saja yang akan cair bantuannya dan siapa saja yang tidak akan cair bantuannya di tahap ketiga. Tentu karena saat ini kita menggunakan DTKS, tidak menggunakan sistem lama, maka untuk DTKS ini perbaruan datanya, update-nya ini secara periodik. Jadi bisa saja setiap bulan ini berubah-ubah, bisa saja setiap penyaluran ini berubah-ubah. Sehingga resikonya untuk data penerima manfaat baik itu PKH maupun BPNT, setiap penyalurannya ini data penerimanya bisa berubah-ubah juga. Ya, ada yang mungkin dari awal sampai tahap kedua ini dapat bantuannya terus, ini berarti rezekinya cair. Ada juga yang ternyata sudah biasa dapat, ternyata sudah tidak cair lagi, dan yang cair ini adalah mereka yang belum pernah menerima PKH. Ini yang terjadi saat ini. Nah, saya tegaskan bahwa penerima PKH adalah mereka-mereka yang namanya tertuang di dalam SK maupun SP2D. Nah, SP2D ini bahasanya adalah surat pemberitahuan untuk pembayaran dana. Jadi surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial kepada pihak penyalur untuk segera menyalurkan atau segera mencairkan, memasukkan ke rekening masing-masing nama-nama yang tertera atau nama-nama KPM tersebut ya, yang termasuk daftar penerima.
Jadi bagi yang tidak ada di dalam SP2D, maka secara otomatis di periode tersebut Anda bukan sebagai penerima bantuan sosial. Sebagai contoh bahasa mudanya, bagi Anda misalnya besok di tahap ketiga, jika misalnya nama Anda ada di SP2D, maka bantuan Anda cair dan Anda sudah dipastikan sebagai penerima manfaat PKH. Jika nantinya nama Anda tidak ada di SP2D dan tidak cair, maka Anda belum beruntung atau belum rezekinya untuk dipilih oleh Kementerian Sosial sebagai penerima PKH. Bahasa mudanya sekarang seperti itu. Jadi, Anda tidak perlu protes keras, Anda tidak perlu memprotes kepada pendamping, mengapa kok bantuannya tidak cair, dan yang lain sebagainya. Itu sepenuhnya adalah kewenangan dari Kementerian Sosial. Kami di sini hanya bisa mendampingi dan memberikan informasi. Dan yang saya tekankan di sini adalah bantuan sosial itu bukanlah gaji bulanan. Oke ya. Karena memang yang namanya bantuan ini adalah rezeki, jadi cair ya alhamdulillah rezekinya. Jika misalnya tidak cair, ya memang sudah waktunya. Karena namanya bantuan sosial ini hanya bersifat sementara, bisa berhenti kapanpun dan bisa dicabut kapanpun. Itu ya. Jadi stop untuk protes keras mengapa tidak cair, karena ini menuntut lebih keras, karena memang bantuan sosial ini bukanlah gaji yang yang memang turunnya ini harus kita perjuangkan. Ya kalau gaji kita bekerja, jika tidak dibayar kita bisa marah-marah, bisa menuntut dan yang lain sebagainya. Tapi sekali lagi, bantuan sosial itu hanyalah rezeki dan urusan cair atau tidaknya ini bukan wewenang dari pendamping PKH. Ya, kami hanya sebagai fasilitator, kita hanya menjembatani keluhan-keluhan dari KPM untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, dua tema yang sudah saya sampaikan, dua topik yang saya sampaikan sudah saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan selamat menunggu untuk penyaluran bantuan PKH tahap ketiga. Semoga untuk penyaluran tahap ketiga yang sebentar lagi insya Allah akan dicairkan ini bisa lebih baik datanya dan sasarannya lebih jelas dan juga bisa memberikan yang terbaik dan bermanfaat untuk para penerima manfaat program Keluarga Harapan seluruh Indonesia. Dan juga semoga untuk bantuan sosial yang lainnya ini segera mendapatkan kabar baik dan semuanya berjalan dengan lancar. Kita doakan para pengurus untuk bantuan sosial dari tingkat bawah maupun tingkat pusat diberikan kesehatan sehingga pelaksanaan untuk penyaluran bantuan sosial ini bisa berjalan dengan lancar. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.